Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Bapak Bunda selaku dosen mata kuliah pemrograman dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Beserta teman-teman yang kami banggakan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas aplikasi proyek akhir yang bernama Sikantin. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Prima Miftahul Rahmat dengan NIM akhir 005, lalu Putu Novita Dharma Dewi NIM akhir 007, lalu saya sendiri Jiwahono dengan NIM akhir 013 dan Oktavio Dwi Prasetyo NIM akhir 085, Novan Abdib Ramadan NIM akhir 122. Nah, selanjutnya materinya yaitu latar belakang. Nah, pada teknologi digital dapat mengatasi masalah kantin sekolah seperti antrian panjang, stok tidak efisien, dan kesalahan transaksi tunai. Solusinya adalah aplikasi pemesanan digital yang memungkinkan siswa memesan makanan sebelumnya, mengurangi antrian, dan mempermudah pengelolaan stok serta pembayaran. Nah, aplikasi ini menghemat waktu istirahat siswa, mendukung pengelolaan kantin, dan memungkinkan orang tua memantau pembelian anak. Potensi pengembangannya meliputi integrasi sistem sekolah, analisis konsumsi, dan edukasi gizi, serta menciptakan kantin yang lebih efisien dan modern sesuai era digital. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah tujuan, yaitu aplikasi ini mempermudahkan pemesanan makanan tanpa antrian, mengoptimalkan waktu istirahat, serta membantu kantin mengelola pesanan, stok, dan inventaris secara efisien. Selanjutnya, manfaat. Manfaat aplikasi ini mengurangi antrian, mengoptimalkan waktu istirahat, mendukung pengelola kantin yang struktur, dan memungkinkan pemesanan tanpa kontak langsung. Selanjutnya ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup sistem, penggunaan dan admin. Yang kedua, peta sistem, penggunaan pemesanan dan pembayaran. Ketiga, fitur utama, yaitu manajemen menu, sistem pemesanan, dan sistem pembayaran. Yang keempat, lingkup pengembangan. Yang kelima, batasan teknologi, yaitu platform dan keamanan. Yang keenam, lingkup pengguna, pengguna utama dan hak akses. Yang ketujuh, lingkup data, yaitu data utama dan data pendukung. Yang kedelapan, lingkup waktu, yaitu pengembangan dan pemeliharaan. Yang kesembilan, lingkup lokasi. Dan yang terakhir yaitu batasan emulasi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Lalu, perancangan aplikasi bagian ini mencakup gambaran umum, pembangunan aplikasi, analisis sistem saat ini, dan usulan kebutuhan fungsional, use case, diagram, serta flowchart. Gambaran umum aplikasi. Jadi, aplikasi kantin sekolah ini memungkinkan siswa untuk mengoptimalkan waktu istirahatnya untuk memesan makanan dan minuman. Dan penjaga kantin menerima pesanan serta mereka pemasukan harian dan admin sekolah memantau data siswa dan penjaga kantin untuk mendukung operasional aplikasi ini. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional sistem. Sistem ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional untuk siswa. Sistem memungkinkan mereka melihat menu, memesan makanan dan minuman, memantau status pesanan, serta melakukan registrasi akun. Penjaga kantin dapat melihat pesanan, mengubah status pesanan, dan memantau rekap penghasilan. Sementara itu, admin memiliki fungsi untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mengedit akun, serta melakukan registrasi akun baru. Yang selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, melibatkan aktor dan kegiatan dalam aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah perancangan sistem pemesanan atau flowchart. Oke, di sini kita membahas rancangan sistem pemesanan makanan dan minuman yang dilakukan untuk menentukan cara kerja sistem agar dapat menjalankan aplikasi sesuai kebutuhan.
Oke, di sini akan saya menjelaskan flowchart-nya. Diawali dari login. Jadi pada login ini kita menginputkan username dan password dan dicek apakah akun tersebut terdaftar atau sudah terverifikasi. Jika belum, maka si user atau siswa itu diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu. Lalu kembali lagi jika sudah, kembali lagi ke login. Dan apabila akun tersebut terdaftar, maka di sini akun tersebut akan dicek apakah akun tersebut berlevel admin atau pegawai. Apakah akun tersebut berlevel admin, dan jika iya, maka akan tampil menu admin, dan di menu admin ini dapat mengelola akun dari pegawai maupun siswa. Lalu yang kedua, jika eh, level dari akun tersebut bukan admin, lalu akan dicek apakah akun tersebut berlevel pegawai. Jika iya, maka akan muncul menu pegawai, dan ada dua menu. Yang pertama ada histori pesanan dan pesanan. Dan jika dia mengklik histori pesanan, di sini akan me- memunculkan data dari pesanan. Data tersebut meliputi tentang nomor pesanan, nama pesanan, jumlah pesanan, dan total harga, lalu statusnya. Oke, yang kedua, jika dia memilih pesanan, maka akan memunculkan data pesanan, dan pada halaman ini ditujukan untuk merubah status dari pesanan tersebut yang awalnya dari proses ke pesanan siap ataupun yang lainnya. Lalu, jika sudah diupdate, maka data tersebut akan tersimpan ke data pesanan. Lalu, jika akun tersebut bukan berlevel pegawai, akan dicek apakah dia siswa. Jika iya, maka di menu siswa terdapat dua menu pilihan. Yang pertama ada status pesanan dan pesan. Oke, yang pertama kita jelaskan status pesanan ini. Kita akan tujuannya akan mencari status dari nomor pesanan kita, atau pesanan kita itu statusnya sudah ready atau belum. Nah, dengan cara kita menginputkan nomor pesanan kita, lalu akan muncul data pesanan yang sesuai dengan nomor pesanan yang diinputkan. Lalu jika dia memilih menu pesan, maka di sini akan memunculkan data menu. Data menu tersebut meliputkan tentang ID menu, nama menu, dan harga menu. Oke, lalu setelah memunculkan, user ini atau siswa ini akan menginputkan pesanan mereka dengan cara memilih pesanan, lalu menginput jumlahnya, dan hal tersebut akan menghitung dari inputan user. Misal kita memilih menu nasi goreng, dan nasi goreng tersebut harganya 5.000. Lalu inputan user ini ingin memesan jumlah dari nasi goreng itu 2 biji, ya 2 biji atau 2 makanan. Lalu akan muncul proses insert data yang dimana itu meliputi tentang nama harga, nomor pesanan, jumlah pesanan, dan total harganya. Oke, lalu jika bukan siswa, maka dia akan dikembalikan ke login lagi. Oke, jadi itu pembahasan tentang flowchart kami. Oke, selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi pemesanan kantin sekolah yang dirancang oleh kelompok 4 yang bertujuan untuk mengatasi masalah dalam sistem kantin pada umumnya. Dengan aplikasi ini, siswa dapat memesan makanan secara digital, mengurangi waktu antri, dan memanfaatkan waktu istirahat dengan lebih baik.
Lalu, pengelola kantin juga diuntungkan dengan pengelolaan stok dan sistem pembayaran yang lebih efisien. Dan di masa depan, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan layanan dan dukungan kesehatan siswa, sejalan dengan transformasi digital dalam pendidikan. Oke, baik. Berikut adalah aplikasi demo kita dari kelompok keempat. Dan di sini progres dari aplikasi kita itu masih 60 sampai 70%. Oke, mari kita run projectnya aja. Ya, di sini kami belum menambahkan beberapa fitur, salah satunya itu fitur buat admin, dan maka dari itu kami hanya membuat dua akun yang berbeda. Yang pertama ada pegawai dan siswa, dan levelnya disesuaikan sebagai user tersebut. Misal siswa tersebut sebagai siswa dan pegawai sebagai pegawai. Oke, lanjut, kita coba terlebih dahulu dari akun pegawai. Kita masukkan username dan passwordnya. Oke, ini sudah betul ya. Dan di sini ada dua menu, yaitu riwayat penghasilan dan cek pesanan. Kita coba dulu yang riwayat penghasilan. Nah, di sini terdapat ada beberapa data yang diambil dari database ini, pesanan ini ya. Nah, dari database ini akan muncul di tabel ini yang dimana itu meliputi nomor pesanan, nama menu, jumlah, total harga, dan statusnya. Oke, selanjutnya ada cek pesanan. Di sini ada data pesanan, lalu di menu ini tuh ditujukan untuk merubah statusnya. Misal ini dari proses antri kita ke proses selesai, kita ubah, status berhasil diubah dan prosesnya sudah selesai. Dan oh ya, sorry, di sini itu tujuannya untuk menghitung penghasilan yang statusnya itu sudah selesai ya. Ini total pendapatannya 66.000 itu dari kedua data ini. Oke, kita log out, kita coba sebagai siswa. Siswa 123. Oke, ini siswa 123, dan di sini ada dua menu, yaitu cek pesanan dan pesan. Oke, yang pertama kita coba pesan dulu, dan ini nomor pesanannya ini otomatis ya. Oke, kita coba, kita mau pesan seblak dengan jumlah 2 misal. Oke, lalu kita pesan dan totalnya ini udah muncul 26.000. Oke, lalu kita ingatkan lagi, tadi itu nomor pesanan kita 7 ya. Langsung aja kita cek di sini, kita ketik 7 dan ini muncul dengan status antri. Oke, lalu kita bisa logout, dan berikut adalah aplikasi yang kami buat dengan progres masih 60 sampai 70%. Oke, sekian saja presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.